Kembali lagi ke channel Fix Trust. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya sehat ya? Episode kali ini berjudul Misteri Mansion Tua Berlumut. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu sama kalian. Apakah kalian tahu dengan vampir yang ada di film Nosferatu 1922? Gimana? Tahu atau tidak? Jujur, walaupun filmnya ini film horor bisu, tetap aja saya merinding nontonnya. Ditambah lagi, soundnya yang emang pas dengan adegan-adegan horornya gitu loh. Walaupun sudah ada versi remake-nya, yaitu film Nosferatu yang rilis tahun 2024, saya tetap lebih suka sama yang Nosferatu yang rilis tahun 1922. Gak tahulah ya, memang saya kalau sudah nonton film yang rilis paling pertama, memang saya pastinya sukanya yang film pertama itulah. Dan sebelum itu, silakan luangkan waktu kalian dan pasang headset kalian karena bakal ada adegan jump scare yang bakal saya buat untuk episode kali ini. Oke, selamat menonton! Ada sebuah mansion peninggalan Belanda yang berada di atas bukit. Mansion itu dihuni oleh sosok vampir yang tak lain ialah Nosferatu. Pada suatu pagi, Pak Hosea, Pram, dan seorang polisi bersenjata sedang berada di ladang desa. Mereka sedang melihat Pak Erikson dan Pak Alif yang sedang menginterogasi seorang kepala desa yang bernama Pak Dirja soal keberadaan vampir di desa tempat ia tinggal. Selamat siang, Pak Dirja. Kami datang ke sini karena mendapatkan laporan dari Anda bahwa di desa Anda ada teror vampir yang terjadi. Iya Pak, betul yang Bapak bilang. Belakangan ini, di desa tempat kami tinggal, sering terjadi penampakan vampir, Pak. Biasanya kami menyebutnya dengan nama Nosferatu. Dia sudah membuat semua penduduk di desa ini ketakutan, karena biasanya dia selalu muncul di jalan-jalan sepi, sama di dekat pohon pisang. Ada lagi yang Bapak tahu tentang vampir itu? Iya Pak, ada lagi yang saya tahu. Kulitnya putih pucat, pakai mantel hitam panjang, kukunya tajam, giginya tajam, sama matanya kuning bercahaya. Itu aja yang saya tahu, Pak. Oh iya, saya hampir lupa menanyakan satu hal. Apakah vampir itu memiliki tempat tinggal? Di mansion tua peninggalan Belanda yang ada di atas bukit itu, Pak. Pram dan Pak Hosea menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Dirja. Dan memang benar, Pak Dirja menunjuk ke arah sebuah mansion yang berada di atas bukit. Setelah informasi sudah cukup lengkap, mereka semua akan bubar, dan Pak Erikson berencana untuk menyelidiki mansion itu. Tetapi Pram menghampiri Pak Erikson. Pram pun mulai menanyakan mengapa Pak Erikson selalu membawa Karista dan Tommy dalam melakukan penyelidikan selama ini. Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi Pak Erikson malah kesal dan sempat memarahi Pram agar tidak menanyakan pertanyaan itu lagi. Karena itu bukanlah urusan Pram, kata Pak Erikson. Saat itu juga, Pak Erikson langsung pergi. Pram yang tak tahu apa-apa malah merasa aneh dengan Pak Erikson. Untungnya Pak Alif langsung menghampiri Pram. Loh, kok Pak Erikson langsung pergi? Pram, kamu jangan pernah nanya pertanyaan seperti itu sama Pak Erikson. Asal kamu tahu, semua keluarga besar Pak Erikson itu udah meninggal. Mau itu keluarga dari Pak Erikson, keluarga dari istrinya, termasuk istrinya juga. Satu-satunya keluarga yang Pak Erikson punya cuma Karista dan Tommy. Makanya, Pak Erikson menjaga betul anak-anaknya itu. Dan wajarlah Pak Erikson tadi langsung marah, karena Pak Erikson tahu kamu bakal nanyain soal keluarganya. Jika kalian ingin tahu apa yang dibilang Pak Alif, kalian bisa menonton episode masa lalu Pak Erikson. Di sini saya membahas lengkap masa lalunya Pak Erikson itu sendiri, keluarganya, dan istrinya juga. Kembali ke cerita. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Pak Erikson sedang mengendarai mobilnya menuju mansion tersebut. Tetapi ada seorang pria desa yang menghentikan laju mobil Pak Erikson. Pria desa itu berusaha mengingatkan agar Pak Erikson tidak pergi ke mansion itu, karena mansion itu dihuni oleh vampir, kata pria desa itu. Tapi Pak Erikson memberitahu bahwa dirinya ialah seorang tim detektif yang saat ini mencoba untuk menyelidiki mansion itu.
Tanpa peduli pria desa itu yang terus memohon, Pak Erikson memilih melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Pak Erikson, Karista, dan Tommy tiba di mansion milik Nosferatu. Ruangan demi ruangan mereka lewati. Tidak ada siapapun di mansion itu. Sampailah mereka di ruang bawah tanah mansion tersebut. Mereka menemukan sebuah peti yang terbuka di tempat tersebut, dan kondisinya sudah dipenuhi sarang laba-laba. Pak Erikson mulai mencurigai keberadaan peti tersebut. Kenapa bisa ada peti mati di tempat seperti ini? Pak Erikson, Karista, dan Tommy kembali menelusuri lorong ruangan. Pak Erikson mencoba mengecek salah satu ruangan, namun ketika Pak Erikson mencoba membuka, yang ia dapatkan ialah Mereka bertiga langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Tetapi Nosferatu tidak berlari untuk mengejar. Ia berjalan pelan, seolah sudah mengetahui kemanakah arah lari mereka selanjutnya. Sampai di lantai paling atas mansion tersebut, Pak Erikson mencoba menghubungi Pak Alif. Namun apa boleh buat? Tempat Pak Erikson, Karista, dan Tommy berpijak saat ini ialah tempat yang tidak berada di dalam jangkauan sinyal. Pak Alif, masuk. Saya butuh bantuan. Pak Alif, masuk. Gawat, nggak ada sinyal di sini. Bagaimana ayah? Apa Pak Alif merespon? Pak Alif gak merespon, nak. Ayo, kita pergi dari sini. Mereka tidak memiliki jalan lain. Mereka harus masuk ke lorong mansion itu lagi untuk mencari jalan keluar dari tempat seram tersebut. Dan ya, Nosferatu sedang berusaha mencari keberadaan mereka. Saat itu juga, Pak Alif ternyata juga sedang mencoba untuk menghubungi Pak Erikson melalui walkie-talkie. Tapi tak kunjung ada balasan dari Pak Erikson. Pak Alif, Pram, dan Pak Hosea mulai khawatir dengan Pak Erikson yang tak kunjung merespon. bagaimana? Apa ada respon dari Pak Erikson? Pak Erikson nggak merespon Pak Hosea. Mending kalau kayak gini kita susul aja dia ke sana. Mana tahu dia butuh bantuan kita. Setuju Pak, ayo. Kembali ke mansion, Nosferatu masih mencari Pak Erikson, Karista, dan Tommy. Sedangkan di lantai atas, mereka menemukan tumpukan gentong. Karista pun langsung memiliki ide untuk menangkap Nosferatu. Ayah, aku punya ide. Mending kita gelindingin aja gentong-gentong ini pas Nosferatunya naik tangga. Pastinya dia akan bakal jatuh habis ketabrak gentong yang gelinding. Pas nantinya dia pingsan di lantai, kita langsungnya tangkap aja dia, ayah. Sedangkan di pintu keluar, Pak Alif, Pram, Pak Hosea, dan seorang polisi bersenjata baru saja masuk ke mansion tersebut. Mereka siap melakukan penggeledahan. Kini Nosferatu sedang berjalan menuju ke lantai atas. Setelah Nosferatu tiba di lantai atas, Pak Erikson, Karista, dan Tommy sudah bersiap menggelindingkan gentong-gentong tersebut. Dan tanpa aba-aba, mereka langsung menggelindingkan gentong tersebut. Akhirnya Nosferatu terhempas oleh salah satu gentong. Namun, sisa-sisa gentong yang tidak mengenai Nosferatu meluncur dengan kencang menuruni tangga. Tak sampai di situ doang, Pak Alif, Pram, Pak Hosea, dan polisi bersenjata yang kebetulan akan naik tangga terkejut karena melihat gentong-gentong tersebut yang meluncur sangat kencang ke arah mereka. Mereka pun tak luput dari semua gentong tersebut. Nosferatu ikut meluncur di atas salah satu gentong hingga akhirnya gentong itu menabrak tembok dan Nosferatu terlempar kencang keluar jendela. Singkat cerita, Pak Erikson dan Pak Alif mengamankan Nosferatu. Seperti biasanya, Pak Erikson menarik lepas topeng pelaku yang menyamar menjadi Nosferatu, dan orang itu bernama... Siapa nama kamu? Nama saya Rizal, Pak. Pak Rizal, jujur sama saya. Apakah Anda melakukan teror ini sendirian atau ada yang bantuin kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya jujur, Pak. Ada yang bantuin, Pak. Siapa namanya? Dan di mana orangnya sekarang? Pak Rizal cuma bisa pasrah karena terus-menerus ditanyai oleh Pak Erikson dan Pak Alif. Sedangkan di ruang bawah tanah rahasia, ada seseorang yang berhasil meretas sinyal di tempat tersebut.
Orang itu juga menonaktifkan sinyal sejauh 4 km dari tempat tersebut, supaya tidak ada sinyal yang masuk ke mansion. Kalian pasti curiga kan siapa orangnya? Orangnya ialah pria desa yang tadi menghentikan Pak Erikson, dan ia bernama Pak Herman, yang dimana ia bersekongkol dengan Pak Rizal untuk melakukan teror tersebut, tetapi ia melakukannya dari balik layar. Namun ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Endingnya Pak Herman hanya bisa pasrah ketika polisi bersenjata berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Ampun, Pak. Pagi pun tiba. Pak Rizal dan Pak Herman telah diamankan ke kantor camat desa. Ternyata, setelah digali-gali informasi secara mendalam, terungkaplah alasan Pak Rizal dan Pak Herman nekat melakukan teror vampir. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu latar belakang dari Pak Rizal dan Pak Herman ini. Mereka sebenarnya ialah pejabat desa, dan kebetulan mereka ialah anak buahnya Pak Dirja. Dan alasan mengapa dua biang kerok ini nekat melakukan semua teror vampir, karena mereka telah menguping percakapan Pak Dirja dengan pemerintah pusat yang berencana mengalihfungsikan mansion tua peninggalan Belanda tersebut menjadi lokasi cagar budaya sekaligus tempat wisata sejarah. Mereka juga sudah melakukan perjanjian dengan mafia tanah bahwa mereka akan menjual mansion tua peninggalan Belanda itu dengan harga 5 miliar rupiah. Dan keputusan itu sudah disepakati. Tak mau perjanjian mereka batal karena mansion tua tersebut dialihfungsikan oleh pemerintah, mereka mulai melakukan teror seperti itu. Selain itu juga, mereka nekat melakukan teror ini habis-habisan supaya perjanjian mereka dengan mafia tanah tetap berjalan dan supaya rahasia mereka tidak terbongkar. Usai mendengar maksud dan tujuan mereka, Pak Dirja sebagai kepala desa kecewa karena Pak Rizal dan Pak Herman yang selama ini menjadi anak buah kepercayaannya sudah mengkhianatinya dari belakang. Pak Erikson tak habis pikir dengan rencana konyol mereka. Ia terus mencatat laporan demi laporan di buku catatannya. Cuma karena uang kalian nekat melakukan semua ini? Gak habis pikir saya. Tapi sebelum masuk ke ending episode ini, saya mohon kalian subscribe, like, komen, dan share channel ini, supaya tidak ketinggalan episode horor komedi setiap hari Jumat. Bukan hanya itu, kalian bisa juga request nama di kolom komentar, supaya saya bisa pakai nama yang kalian request di episode seterusnya. Oke, kita lanjut. Waktu kembali menjadi malam. Pak Erikson dengan kondisi linglung sedang berjalan di tengah hutan angker sendirian. Ia sangat heran bagaimana dirinya bisa berada di hutan itu, padahal ia tidak pernah sama sekali berencana ataupun berjalan ke hutan angker tersebut. Ketika sedang mencari jalan keluar, Pak Erikson melihat Tani, almarhum istrinya, yang memanggilnya dari belakang. Tentu saja Pak Erikson semakin heran dan merinding bagaimana bisa Tani, istrinya yang sudah lama meninggal, bisa hidup kembali. Di situ ingatan Pak Erikson semakin kacau. Tanpa berpikir panjang, Pak Erikson mencoba menghampiri istrinya. Hal aneh kembali terjadi. Pak Erikson terkejut karena dirinya teleport ke depan jurang yang dalam dan posisinya tinggal beberapa senti lagi dari kematian. Tiba-tiba, arwah Tani mendorong Pak Erikson dari belakang, dan Pak Erikson pun jatuh ke dalam jurang. Wow, untung cuma mimpi doang. Erikson, kamu bukannya pulang, malah tidur di kantor. Maklumlah, tadi aku nggak tidur karena ngurusi kasus teror vampir KW yang kita tangkap semalam. Sekian episode kali ini, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan goodbye.